draft pace-nya di game yang kedua. Ini menarik ya, karena memang tadi mungkin di second phase mereka banningnya itu mengarah targeting ke arah roamernya. Dua-duanya loh, bukan hanya satu tim. Tapi kali ini harus di reset kembali karena kita melihat Cloud dan juga Kufra sudah dibuang oleh Geekslate. Sementara dari RRQ dia ngebuang Joy dan Nata tetap ya masih masuk ke dalam respect ban untuk RRQ. Ya, tadi waktu di game pertama aku pikir mungkin dengan kemenangan dari Arlord-nya Banana kemarin waktu di El Clasico ini harus jadi suatu hal yang perlu diwaspadai oleh Geekslate. Namun ketika Arlord-nya dilepas di tangan Banana, Luke bisa mengcounter itu semua. Betul. Atau mungkin sekarang ya, kalau memang Arlord-nya nggak masuk di banningnya RRQ ini yang ketiga nih yang terakhir, bisa juga kalau memang mau di first pick oleh Geekslate. Karena kita tahu Geekslate juga dia punya Luke yang cukup handal dan yes, terbuka kali ini Arlord-nya. Apakah langsung diambil sebagai first pick? Tapi ini akan dikontes dengan adanya Fredrin. Ya, Yang kita Fredrin. tahu dari seorang Jana Kitty juga termasuk pengguna Fredrin. Dan jangan lupakan flexibility dari Fredrin. Bahkan Fredrin terlebih dahulu menjadi priority untuk Geekslate. Ya, dari Jana Kitty kuat banget dengan Fredrinnya. Bisa ditaruh di tangan Luke juga. Tapi Arlord yang tadi sempat digunakan oleh Banana, apakah akan kembali digunakan? Yif, salah satu hero favorit juga dari Clay, sudah langsung diambil. Team fight mungkin yang memang diinginkan oleh RRQ. Karena memang Yif dengan real world manipulation, mirroring ataupun fight turtle pertama di menit kedua, itu sangat-sangat possible dan impact itu besar banget. Dan if kali ini, yang menurut aku ini wise choice juga untuk RRQ karena if di tangan Aboy di game pertama begitu menyeramkan, aku sempat bilang ini Aboynya yang harus diperhatikan sama tim RRQ karena ketika reward manipulation dibuka itu pemain-pemain dari RRQ dipegangin semua kakinya nggak akan bisa lari dengan cukup mudah dan Glue juga diamankan oleh tim RRQ. Menarik ya dengan adanya Glue. Sebenarnya Glue pun untuk sekarang cukup flex, bisa di roamer juga kalau memang mau karena zoning outnya nanti cukup berbahaya dan early-nya tuh strong loh. Dia bisa invasi jungle atau dia bisa poking damage ke arah mid lane-nya, ngebantuin farming ke arah gold lane. Namun Valentina nih sebenarnya mirip ya. Kalau di game pertama Valentina dipakai RRQ, Gift-nya dipakai Geekslate. Kali ini dibalik doang. Ya. Mid lane-nya masih so-so lah, masih sama. Tapi menurut aku Gisland mereka bisa ambil lagi Beatrix-nya sih sebenarnya karena RRQ kemungkinan besar mereka akan memainkan antara mungkin Brody yang masih terbuka Brody, atau oke. kalau memang mereka mau coba untuk nge-counter Fredrin-nya mereka bisa bawa Kari. Dan Beatrix adalah pilihan yang menurut aku ini nyaman banget sebenarnya untuk seorang Kadera. Oke, Beatrix ya kelihatan lah ya. Yang kayak tadi sempat gue bilang digempur abis-abisan, tapi tetap bisa selamat, bahkan ngasih impact yang pas banget di waktu yang dibutuhkan. Sementara ya Brody juga bisa, gue cukup setuju sama Cimomo tadi. Karena damage early-nya itu bisa unggulin laning dan poking damage-nya juga cukup bahaya nanti bisa jadi follow up. Tapi ya kalau memang mau kembali menggunakan Melissa, masih oke tau. Melissa memang dari hero-nya tuh dia menang laning, summoner. Dia punya Eyes on You yang bisa ngezoning habis dari Beatrix. Ada Go Away juga dan Brody ternyata memang dipilih. Karena memang dua-duanya ini sama-sama kuat laning. Jadi tergantung dari Skylar aja mungkin masuknya mau kemana. Iya, dan ingat ya Fredrin untuk Geekslate ini masih cukup flex juga ya. Karena Luke sempat ngebawakan Fredrin juga. Namun memang hasilnya waktu itu kurang baik lah. Tapi ingat dengan adanya efek sisi yang dimiliki oleh Fredrin, ini pemain-pemain dari tim RRQ, mereka harus peka dengan sisi yang harus dihindari juga dari Fredrin ini. Oke. Mungkin untuk di fase ban keduanya targeting lagi kayaknya sih. Ditipisin Targeting. lagi nih romernya nih. Untuk Baloy ya. Bisa untuk Baloy dan sama sebenarnya dari Geek juga bisa. Mau nipisin full hero-nya dari Finn. Mungkin tadi ya miss-nya tuh hanya ada di Franco dan Grok. Namun kali ini sedikit berbeda karena XP lane yang mulai ditutup, mungkin mereka tahu Fredrin ini akan ada di jungle nih. Ya udah kita ban XP lane-nya atau memang mau dipaksa biar Fredrin ini taruh XP karena udah nggak ada pilihan lagi, XP lane-nya dihabisin. Setuju sih, Terisla yang ditutup terlebih dahulu ya untuk seorang Luke karena kayaknya kalau misalnya Luke mau main untuk hero-hero yang bisa nebrak seperti kayak lapu-lapu atau mungkin yang kita tahu ini kameramen juga jatuh cinta ya kayaknya sama Kadera ya. Sampai dikasih love loh sama kameramen. Ya seperti yang aku bahas kalau memang Luke mau lebih berani untuk lebih all in lagi dengan pemilihan hero yang memiliki damage seperti lapu-lapu itu bisa banget sih sebenarnya untuk Geekslate. Dan Lolita akan ditutup sebagai
counter yang bisa menahan damage dari seorang Beatrix di sini. Atau kalau memang Yuzong lagi juga aku fine sih. Yuzo untuk Kickslap Yep. Jungle-nya kasih Fredrin. bisa. Jadi targetingnya benar-benar khusus ke Brody dan juga ke arah Eve-nya. Betul, defensifnya Brody tuh nggak terlalu bagus. Hmm. Ya memang dia bisa ngasih efek sisi gitu kan, terus dia bisa jump juga. Tapi bayangkan kalau memang naganya dia nggak turun, sengaja memang dikasih dulu trigger stack yang banyak, baru turun dan nanti mantap baru damage-nya. Mantap Lemon. Mantap Lemon. Dan game kedua yang menurut aku dari Geek, mereka secara draft pertama ya, ini mereka udah bagus. Kadita tapi ditutup dari RRQ karena mereka nggak mau diculik lagi. Tapi sekarang Baloi ini punya chance untuk ngambil ke arah Franco menurut aku. Franco open atau kayak tank-tank biasa seperti Kufra mungkin untuk counter setup bisa juga, atau main support seperti Digi mungkin bisa ngelawan. Tapi semuanya tergantung situasinya lagi. Dan coach dari Balo ini saya sempat memikirkan jadi top 2, tapi saya lebih senang jika dapat lolos ke playoff. Tapi kami akan berusaha untuk mencapai upper bracket. Iya, ini mimpi yang masih terbuka lebar tentunya untuk Geek Slate sendiri. Karena dengan kemenangan di game yang pertama, satu langkah lagi untuk Geek Slate bisa mengamankan babak upper bracket. Tapi ingat, masih ada match-match tentunya untuk tim RRQ dan juga Geek Slate yang harus diselesaikan sampai minggu ini berakhir. Tuh, perjuangannya masih Jadi masih panjang lah ya. Iya, masih bisa tuker-tukeran ya untuk slotnya sendiri. Sementara dari RRQ mereka berpikir panjang, apakah mereka harus melepaskan Wow. Baxia. Baxia sebagai posisi dari jungler harusnya. Ya, jungle Baxia. Dia lumayan cepat loh. Lapu-lapu. Farming speednya cepat dan bukan Yuzong, ternyata lapu-lapu yang dipilih. Mungkin lebih instan kali ya, pergerakannya juga lebih cepat. Karena kan kalau Yuzong ya dia terbang Black Dragon Form gitu kan, dia turun dia butuh waktu, takes time buat dapetin kill. Karena dia mau ngejar Brody. Brody ada stun-nya kan dari Cross of Betul. Strike. Jadi pas dia keluarin Cross of Strike itu langsung Bravers Fighter-nya masih aktif, dia masih bisa ngejar ke Brody-nya. Iya, dia butuh waktu yang lebih cepat, lebih burst lah hitungannya ya. Dan Franco. Franco. Ini ya aku udah bilang, Franco yang gak dibuang. Karena terlalu luas pool hero dari Baloi ini. Harusnya ya, RRQ udah sadar. Dia tadi aja sempat di-ban kan. Jadi ini bukan surprise pick yang mereka kaget, wah Franco gitu. Mereka udah siap. Harusnya mereka udah antisipasi juga nih dengan adanya Franco. Tapi apa? Apa hero yang disiapkan? Apakah memang dia menggunakan support? Udah ada 2 loh frontlinernya. Kalau mau main support Digi Sih menurut aku. Digi lumayan enak. Tapi lagi-lagi, balik lagi ini bakal tumbuk dia. Tapi Kajah Oke. yang memiliki efek surprise juga. Kedua roamer. Ya. Menarik ya, coba melawan dengan metode pick off. Dan jangan lupakan Valentina yang punya banyak sekali nih opsi untuk diambil dari skill ya. Dia bisa ngambil real world manipulation, dia bisa ngambil divine judgment. Ini menjadi pilihan nantinya. Dan wow, game kedua akan menjadi match yang sengit banget kali ini. Karena lagi unggul dari Geek Slate-nya. Geek Slate sudah mengamankan poin pertama mereka. Apakah sang raja mampu untuk membalaskan di game yang kedua? So, MPL Arena, mana suaranya? Sang raja yang harus kembali bangkit di game yang kedua, atau ini akan menjadi catatan histori kekalahan untuk yang kedua kalinya untuk tim RRQ. Betul. Karena memang 2-0 itu skor yang cukup jarang ya untuk RRQ sendiri. Yes. Walaupun memang kadang beberapa kali kan kekalahan didapatkan. Tapi 2-1 rata-rata skornya. So, ini dia untuk game yang menentukan apakah Geek Slate masih mampu untuk menurunkan posisi dari tim RRQ turun ke posisi ketiga dan mereka yang akan menggantikan di posisi upper bracket tentunya. Yes, dari kedua jungle-nya. Start dari buff yang berbeda. Sebenarnya untuk farming speed, mungkin Baxia akan lebih unggul sedikit ya dari awalnya. Karena memang Fredin gak lama-lama banget. Tapi rotasi midnya, buset, Baloi sih. Galak banget langsung ngepok dari level 1. Ini bapak mancing mania nih. Siapa yang mau ditarik? Baloi. Memang belum level 2. Tapi keberadaan dari Baloi ini menjadi mimpi buruk. Ngetes. Tes. Dan jangan lupa untuk dukung Tinas, tapi kali ini Albert bakal coba untuk menahan. Ditabrak balik, mau nggak mau harus flicker daripada Baloi bakal terculik. Tapi kali ini Finn gak berhasil untuk mendapatkan dan mengganggu ke arah purple dari seorang Jana Kitty. Masih bisa untuk diamankan. Oke, satu pergerakan yang cukup bagus sepertinya.
Dan sebenarnya oke lah, masih 1 kill pertama ya. Kill pembuka mungkin bisa bikin landingnya nanti lebih enak dari Banana. Sebenarnya match up-nya juga memang Glow tuh kuat banget tau. Dia strong landing di awal. Jadi hati-hati, rotasi dari RRQ ini juga benar-benar mengarah ke arah gold lane terus-menerus loh. Ya menurut aku Skylar yang mungkin harus lebih cepat juga untuk bermain secara objektif ya. Apalagi posisi dari Kadera kita tahu dengan banyaknya sebenarnya senjata yang bisa dia pakai. Dari segi range Rainer Aparti. Sementara dari area depannya untuk close range-nya dia punya Nibiru's. Jadi sebenarnya Skylar juga masih bisa di-poking dengan adanya Beatrix di tangan Kadera. Betul, dan kejadiannya mirip sebenarnya sama game pertama ya. Dipukul mundur ya. Iya, pressure-nya tetap ke arah gold lane, Kaderanya fokus clear wave doang. Albertnya juga sering jalan ke sana. Tapi mungkin agak sedikit variasi yang dilakukan oleh RRQ. Karena sekarang turtle-nya coba di set up duluan. Dan ini kuat banget loh, dari XP-nya juga RRQ lebih unggul. Ya, dan bahkan kali ini di area turtle sudah mulai dikontes. Albert bakal coba dipukul mundur. Tahun connect ke arah dua pemain. A pressure ward dari seorang Luka Lindain. Bahkan kita melihat Baleski bakal coba untuk menahan kali ini Banana. Masih bisa bertahan, looknya tumbang. Namun Clay akan coba untuk menahan Baloyski kali ini. Dipukul mundur pemain-pemain dari Gig, namun Jana Cutie bakal coba Aboy untuk sendirian. Dan bahkan Aboy berhasil untuk mendapatkan turtle slain untuk Gig Slate. Meskipun kita tahu kali ini, dari Banana bakal coba untuk menahan. Nice. Dan ditarik balik, Jana Cutie hilang di tangan Albert. Wow, timingnya bagus banget dari Banana loh. Dia tahu Fredrin itu punya dash. Jadi ya dia nunggu dulu, dia nunggu dari slam-slamnya dan top lane sepertinya langsung digigit. Disikat habis, Skylar tidak bisa bergerak sama sekali. Satu pick up yang cukup manis. Dan jangan lupakan turtle tadi didapatkan oleh Geek Slate ya. Iya, itu posisinya tadi Jana Cutie harus mundur juga sih ke arah belakang. Karena mungkin dia ngelihat pergerakan dari pemain-pemain RRQ yang sudah mulai spawn. Yap. Bermain lebih aman, tapi masalah ya masih ada Banana split-split yang memegang pundak dari Jana Cutie. Ini yang ngebuat Jana Cutie yang tadi awalnya bisa survive lari bakal ditarik. Dan Albert Baxia Shield Unity yang menahan seorang Baloyski kali ini. Dan bahkan dipok begitu saja. Aboy mencoba untuk membackup dengan satu buah manipulation. Dan Kadera bakal menahan Albert Kadera di depan. Tapi ditarik. Divine Judgment dari seorang Finn. Membuat Kadera tentunya bisa ditemani oleh seorang Skylar. Masih mau lebih kali ini bakal trade. Terjadi dari Jana Cutie. Namun informasi sudah didapatkan tidak ada lagi Divine Judgment. Namun Jana Cutie tidak akan meneruskan fight di area atas. Ya, sama-sama kehilangan dari gold lane-nya. Dan untuk talent prediction, kali ini 3 suara untuk Geek Slate dan masih 3 suara juga untuk RRQ. Cukup menarik, cukup imbang juga. Karena mungkin dari draftnya mirip konsepnya. Dan pergerakan dari RRQ juga mirip banget. Jadi game ini cukup berat bagi keduanya. Masih game yang 50-50 ya. Karena di era early-nya ini kita ngelihat banyak banget team fight. Dan bahkan dari Banana bakal coba dipukul mundur kali ini terpaksa untuk menggunakan split-split. Daripada dia harus terpick off, namun Albert sudah menabrak ke arah Baloyski dan juga ke arah seorang Aboy. Dan ada backup yang baik dari seorang Clay. Satu body one manipulation dan bahkan Baloy tumbang. Namun Albert apakah menjadi pertukaran kali ini? Pressure wardnya connect dan Aboy mencoba untuk membackup. Banana. Banana lagi-lagi datang dan bahkan memberikan backup yang begitu baik ke arah tim RRQ. Sementara kali ini ditarik Divine Judgment dan masih mencoba untuk bertahan. Jana Cutie 1 versus 2 bersama dengan seorang Luke kali ini. Namun Clay udah gak punya banyak resource skill dan bahkan dari Jana Cutie berhasil untuk mendapatkan turtle slain by Samsung Galaxy dan bahkan Banana tumbang di tangan Jana Cutie. Berfokus terhadap turtle ya, karena memang tadi retributionnya masih dimiliki sama Geek Slate. Sementara RRQ dia udah numbangin posisi dari Albert yang dia nggak bakal bisa sampai juga. Jadi memang timingnya tadi pas untuk Geek Slate. Dan untuk item udah jadi Ice Queen One buat Clay. Dia bisa ngepanis siapapun yang offside nanti. Apalagi Franco ya. Franco ini dia nggak punya escape sama sekali selain spellnya. Kena satu kali Void Crystal atau Void Blast, slow-nya itu benar-benar bisa langsung menumbangkan dengan satu damage follow up. Dan jangan lupakan teman-teman ya, Battle Emote udah kembali hadir nih. Kalau Geek Slate tuh santai bos, santai. Iya, tapi conceal play dibuka begitu saja. Albert bakal coba ditabrak kali ini. Tahunnya connect terrified juga dari seorang Aboy. Namun real world manipulation dibalas real world manipulation. Dan siapa yang akan bertahan? Clay hilang begitu saja. Terkena efek surprise dengan Divine Judgment dari seorang Finn. Dan Baloy akan menjadi pertukaran. Skylar berhasil untuk mendapatkan poin killnya. Namun posisi dari seorang Clay dan juga Albert sudah tumbang terlebih dahulu. Rainers Apathy tidak sempat untuk ditembakkan karena Banana memberikan sedikit efek kejut yang dibalikan bahkan oleh pemain-pemain dari Geek Slate kali ini. Karena Luke sudah mulai datang untuk memberikan cover ke area atas. Ya, terlalu depan sepertinya.
Dan kalau dari sisi emblem, kedua roamernya punya talent yang sama, dia punya Puyol Set Together. Dan untuk talent tree-nya, ada 2 poin dari Regen Hybrid yang diambil oleh Finn. 1 poin penetrasinya. Jadi hati-hati, Finn bisa ngasih damage lah walaupun tipis-tipis. Karena dia punya penetrasi dan untuk jungle-nya sama persis. Demon Slayer, full battle spell cooldown dan juga damage to monster. Jadi harusnya dari battle atributes ini sama ya. So far menurut aku Finn ini masih bagus dengan satu buah Divine Judgment nih ya. Karena selalu ada trait yang didapatkan juga oleh RRQ meskipun terkadang mereka kehilangan satu pemain ya. Dan Gigsled yang bagusnya lagi-lagi ini udah berkali-kali pernah dibahas sama Oji. Ketika Baloi ngebuka satu buah team fight itu selalu ada follow up yang datang dari Gigsled. Dan bahkan kali ini dengan turtle yang ketiga akan coba untuk lakukan di kontes dan bahkan Banana udah maju ke depan di Bloody Hand dan Banana tumbang. Sementara Luke bakal coba untuk mengincar ke arah backline-nya, kali ini terkena stun Albert terjebak di area depan. Namun Finn bakal coba untuk membackup Clay ngebuka satu body manipulation. Kadira mencoba untuk memberikan Nibiru Spation namun ternyata Albert masih bisa survive dan Gigsled mereka masih bisa bertahan juga. Banana harus berhati-hati, terlalu terburu-buru bisa membuat dia terpick up. Tapi satu buah Iron Hook dari seorang Baloi membuat Janna Cutie masih bisa untuk memfollow up-nya. Wow, bagus banget sih dengan real world manipulation curian. Dia tahu Clay nggak bisa kabur lagi, langsung all in terhadap Clay. Memang korbannya hanya ada dari RRQ. Sementara objektifnya perfect turtle. Gigsled mendapatkan objektif yang benar-benar bagus, bahkan dari turretnya pun sama diungguli oleh Gigsled. Sementara in-game equipment by Dunia Games kita melihat perbedaan yang sebenarnya memang lumayan tipis lah ya. Kita baru masuk di hampir ke menit 8 dari mid-nya juga. Tipikalnya lumayan berbeda. Dari Clay ini harus membuat SQ1 untuk efek slow-nya. Tapi kalau Valentina dia bisa burst. Oh Finn, oh dia flicker tapi gak bisa dapetin siapapun. Tapi hanya menangkap ke arah Baloi. Kali ini Baloi bakal coba untuk ditumbangkan. Satu buah remote manipulation dari seorang Clay. Bakal coba ditabrak balik kali ini. Tim RRQ mereka masih bertahan di area depannya. Albert ngebuka satu buah Tortoise Vision. Namun hanya Baloi saja yang menjadi korban. Karena posisi Finn memang flicker. Tapi dia gak nemuin Aboynya karena Aboy udah pulang duluan. Betul. Dan untungnya dia sempat karena dia udah flicker mau gak mau dia harus tarik kan. Yap. Dia tarik di area depannya itu Baloyski. Dan bahkan kali ini Baloi yang sempat ngebuka Iron Hook ditahan oleh seorang Finn dan RRQ. Mereka bisa mematahkan satu pemain dari Gigsled kali ini. Dari gold difference by UBS Gold juga kita melihat nih. Ini point killnya 10 untuk RRQ, tapi 5-nya tuh diambil Baloi. Jadi rata-rata sisanya itu punya duit yang banyak. Tapi kali ini Iron Hook-nya connect lagi dan terkena Bloody Hand dari seorang Albert. Sementara Luke akan berfokus ke arah seorang Skylar. Albert memang tumbang, tapi kali ini Finn masih punya satu buah Divine Judgment. Siapa yang akan ditarik? Tapi Janna Cutie bertahan di area depannya, masih cukup tanky dari seorang Janna Cutie. Dan Luke sudah mengetahui informasi di mana Skylar sudah berhasil dipukul mundur. Dan Lord kali ini akan mulai diinisiasi oleh Gigsled. Wow, landingnya rapi banget, bawahnya udah jalan, atasnya juga masih aman. Dan dia dapetin satu kill ke arah Albert dan ini mahal banget ya. Kayaknya bakal dilepas dan yes, jadi free lord untuk teman-teman Gigsled. Jangan sampai tengahnya hancur juga sih. Itu serem banget, tapi kali ini Divine Judgment connect dari seorang Finn dan Aboy tumbang. Tidak akan ada yang bisa mengcopy pemain-pemain dari tim RRQ. Dan Lord yang berhasil diamankan oleh Gigsled ini harusnya masih bisa ditahan oleh tim RRQ. Harusnya gitu, Divine High Ground-nya kuat. Ada Brody dan ada Yves juga. Memang mungkin Brody untuk spamnya harus dikit hati-hati ya. Karena escape-nya kan jelek, jadi bisa ditabrak langsung. Tapi untuk range yang jauh banget dari Yves, itu enak buat nahan Lord. Yang penting kalau bisa memang ditahan dari mid-nya juga. Kalau mid-nya nggak hilang, nantinya tetap akan enak banget. Iron Hook-nya miss, udah kelihatan juga. Satu informasi yang penting, konsil dari Gigsled udah keluar. Dan ini memang bisa dimanfaatkan juga. Namun hati-hati nih, damage dari Kadera udah bisa maksimal. Malefic Roar udah dipegang. Semua bisa dibocorin. Wah, mid-nya udah di clear, Lord-nya nggak mau dilepas. Justru ditahan di area bawahnya, di freeze. Biar jalannya barengan. Karena posisi dari mid tentunya akan di-press oleh minion yang berjalan. Sementara RRQ mereka harus mendefend. Oh, Finn masuk! Dia bahkan menarik ke arah satu pemain kali ini Baloi. Yang tertarik masih punya flicker, tapi Bloody Hand! Konik ke arah seorang Banana, namun ternyata Skylar masih cukup free di area belakangnya. Kadera pun tidak akan bisa disentuh oleh tim RRQ. Sementara kali ini akan menjadi korban dari seorang Baloi. Namun Gigsled, mereka masih bisa untuk mendapatkan turret objektif. Albert sudah mulai terlihat di depan mata. Dan Janna Cutie yang akan menabrak ke arah seorang Albert. Ini damage dari pemain-pemain RRQ udah mulai berasa. Skylar udah mulai bisa dapetin point kill yang lumayan.
Karena posisinya dari Skylar pun tidak mudah untuk diculik oleh seorang Baloy. Betul. Dari kemenangan goldnya Geek ternyata masih belum mampu juga untuk dapetin satu base turret. In-game equipment by Dunia Games kita melihat dari kedua gold lanernya. Sama-sama Blade of Despair, sama-sama Malefic Roar. Ada satu Fury Hammer juga dan Steel Leg Plate sama dari itemnya. Berbeda hanya dari sepatunya aja. Tapi ternyata memang damage yang di-deliver lebih oke untuk Kadera. Dia tahu banget damage-nya harus dikasih ke arah siapa dan itu on point. Iya, tapi kali ini dari Bloody Hand sudah digunakan dari oleh Baloyski masih coba ditahan. Sementara dari Janna Cutie bakal ngebuka map terlebih dahulu. Posisi dari Kadera dan juga seorang Skylar yang harus diperhatikan. Jangan sampai terculik. Dan Baloy, kalau diperhatikan dari beberapa team fight belakangan ya Lim. Ini yang ngebuka duluan adalah Finn-nya. Jadi Finn-nya berani untuk flicker untuk Divine Judgment. Sementara Baloy yang akan diculik. Jadi ketika Baloy-nya ketangkep, pemain-pemain dari tim RRQ justru diharas oleh pemain-pemain dari Geek diharas sama Skylar ya di area backline-nya. Betul. Memang mungkin niat awalnya hilangin crowd control yang dimiliki oleh Geeksled. Yang crowd control pasti yang memang hanya di Baloyski gitu kan. Memang Janna juga punya, tapi ya utamanya memang sumbernya ada di Baloyski. Dan jangan lupakan dia kan suppress ya, jadi susah buat dihindari. Ini harus Lux yang ngincer ke arah Skylar. Kalau Baloy mungkin bisa nahan ke arah Finn atau mungkin dari ke arah Clay-nya. Karena posisi dari Luke mungkin akan lebih berfokus gimana caranya dia numbangin damage dealer di belakangnya nih. Atau mungkin skenario-nya kasih Finn-nya masuk dan di counter sama Baloy, itu possible juga. Oke, dan Lord kali ini udah mulai di start oleh Janna Cutie. Hasclaw di tangan Kadera. Oke, sustain berarti. Oke, tapi kali ini Janna sudah bertemu dengan dua pemain di area midnya. Luke-nya mencoba untuk membantu kali ini Braver Fighter connect karena seorang Banana terkena Taunt. Dan bahkan Finn mencoba untuk mencari target terlebih dahulu yang akan ditarik dengan satu buah Divine Judgment. Namun hanya bisa menemukan Janna Cutie dan juga seorang Baloy. Sementara Banana masih balik lagi tapi damage terlalu besar. Dan bahkan satu buah Reno Sapati nggak kena. Clay mencoba untuk bertahan, Aboy hilang di tangan Skylar. Tim Araki mencoba untuk membalikin keadaan kali ini. Sementara satu buah Iron Hook yang nggak connect. Dan bahkan Albert bertahan di area depan Finn. Luke-nya masuk dengan satu buah River Fighter. Skylar. Dan bahkan Skylar yang akan menjadi incaran. Masih menyaksikan untuk mundur ke arah belakang. Banana hilang di tangan Kadera. Namun Clay masih bisa untuk mendapatkan trade untuk tim RRQ. Harus mundur dari Baloy-nya. Memang punya satu immortality. Tapi kalau pecah ini akan mahalkah? Mahal banget kehilangan immortal. Paling enggak mereka berdua punya jumlah yang sama. Walaupun dari role yang cukup berbeda tapi mereka berdua punya poin yang penting banget. Gak boleh ngelepas Lord untuk siapapun itu. Dua-duanya bisa nahan Lord karena memang tipikal jungle tank. Tapi ya untuk DPS pasti mungkin Geeksled akan lebih cepat karena dia punya Beatrix. Walaupun memang Brody mungkin bisa juga nih dari RQ sebagai damage dealer terhadap Lord. Tapi itu bakal riskan banget dari posisinya. Sebenarnya memang marksman yang show itu sama-sama bisa dimakan. Ada Bloody Hand dari Geeksled, ada Divine Judgment juga dari RRQ. Ini bakal tarik ulur dari keduanya. Dan memang kalau skenario yang paling enak itu kasih RRQ masuk duluan baru di counter. Itu bakal enak untuk Geeksled. Kalau Geeksled masuk duluan dan di counter RRQ itu bakal bahaya. Jadi dia harus tahu timing untuk masuk dan timing untuk counter. Mungkin itu yang ditunggu sama Baloy juga ya. Karena kejadiannya berkali-kali udah kejadian sebenarnya ketika dari Geeksled mencoba untuk melakukan fight dengan tim RRQ di area turret base bawah. Finn-nya kan narik duluan dengan Divine Judgment ke arah seorang Baloy. Cuma sayangnya Baloy udah terkena damage yang ini perih banget untuk dari seorang Skylar ya di menit ke-15. Dan Albert sudah mulai terlihat untuk melakukan kontes ke area Lord yang kedua kali ini di menit ke-15. Sementara pemain-pemain dari Geeksled mereka cukup berhati-hati dengan rumputan yang tidak bergoyang. Namun Banana sudah mulai terlihat dan posisi dari Aboy kejebak begitu saja Finn. Dan masih bisa dihindari. Dan kali Aboy ini down. Aboy down di tangan seorang Skylar. Banana coba untuk memisahkan ke arah Janna Cutie dan Baloy hilang di tangan seorang Clay. Luke mencoba untuk bertahan kali ini namun damage dari Skylar begitu pedih. Kadera gak berhasil untuk memberikan, gak berhasil untuk mendealing damage ke arah pemain-pemain dari tim RRQ. Lordnya akan jatuh untuk RRQ. Dan ini bakal free Lord ya, nggak bakal dikontes. Permainan yang bagus banget dari Banana. Lord Slain by Samsung Galaxy A34 dan 54 5G bisa didapatkan. Mungkin untuk high ground defense yang dimiliki oleh teman-teman Geeksled. Dia punya Kadera yang kita tahu bisa nge-clear dengan cepat dengan roketnya, dengan Bennett maksudnya. Atau Nibiru juga bisa.
Jadi benar-benar bisa maksimal. Apalagi juga, jangan lupakan Renner Apathy. Itu bisa juga loh digunakan untuk clear. Dan salah sedikit posisi dari RRQ nanti bisa dipanis. Jangan lupakan ada Luke yang siap untuk masuk ke bagian belakang teman-teman dari RRQ. Posisi dari Clay dan juga Skylar yang sebenarnya lumayan terancam. Dan itu harus benar-benar dipikirin matang-matang. Masalahnya ketika tadi Aboy keluar dari rumput midnya, dia nggak tahu posisi dari dua pemain RRQ itu udah nunggu di situ. Ada Finn, ada Skylar. Jadi ketika Aboynya udah flicker, Finn-nya itu berani masuk untuk nebe turret damage-nya. Sehingga Skylar akan free di area belakang dan kita tahu sejauh apa damage dari Tone Apart Memory. Oke, satu immortal untuk Baloyski yang belum ada sih gambarnya. Tapi cooldownnya bentar lagi harusnya udah selesai. Sisanya masih belum ada immortal nih. Dan ini cukup rawan ya, karena sekalinya mereka tumbang satu aja nih. RRQ menang jumlah, itu bisa dipaksain terus-terusan. Karena untuk fight panjang, RRQ punya banana yang cukup sustain dan udah maju bahkan. Oke, dan kali ini lihat udah digebrak oleh Lordnya. Dan Finn masuk dengan satu buah Divine Judgment. Kadera hilang begitu saja. Dan bahkan mencoba untuk bertahan dari Gigsled. Satu buah Divine Manipulation. Banana di area depan, Jana QT udah gak punya immortality. Lordnya masih mencoba untuk bertahan. Dan kali ini Banana ditahan. Look, satu versus everybody. Skylar tumbang dan balakan dari pemain-pemain Gigsled. Masih mencoba untuk mempertahankan. Finn bakal coba dikejar kali ini oleh seorang Luke dan bahkan Jana Kitty menahan Banana di area depan. Aboy datang, come to the rescue kali ini. Dan Banana bersama dengan Clay harus mundur. Efek fight dan bahkan Luke udah memotong. Banana hilang. 3 pemain dari tim RRQ masih bisa ditahan. Dan Gigsled tidak mau menyerah begitu saja di game yang kedua. Finn padahal udah bagus banget nariknya ke arah Kadera. Tapi lagi-lagi satu pemain dari Gigsled, Luke Lim. Iya, karena memang mungkin terlalu banyak source skill yang dibuang ketika memang tadi coba all in ke arah Kadera. Betul, ini target yang mahal banget, yes gue setuju. Tapi sayangnya kali ini keunggulan jumlah dari Gigsled juga langsung dimanfaatkan. Dia coba untuk ngasih pressure yang sama. Yang jadi targeting utama dari RRQ itu memang Skylar. Tapi Luke ini dia bisa fleksibel, nggak semata-mata Luke pasti ke Skylar. Dia bisa ngezoning juga ke arah Clay. Mau nggak mau ketika Brave Fighter dibuka, Clay akan jaga posisi. Ditambah ketika kalau Clay udah nggak punya reward manipulation, itu bakal bahaya banget karena dia udah nggak punya defensif apapun. Mungkin Winter Truncheon bisa jadi solusi nanti. Dan Lord kali ini sudah hadir, ini harus di-fight oleh kedua tim, gak boleh dikasih secara free. Ya, RRQ masih bisa untuk melakukan kontes sih menurut aku. Dan kali ini untuk network di menit segini tuh berbeda 1000 udah gak akan terlalu berasa. Sekarang yang jadi kunci penting adalah immortality nih Lim. Betul, dari keduanya. Sementara damage itu ada di match-nya terhadap Konsil. Oh tapi Finn bakal coba untuk menarik surprise ke arah seorang Jana QT kali ini. Dan ada Winter Truncheon dari seorang Jana. Sembari buying time menunggu pengcoveran dari pemain-pemain Gigsled. Sementara Banana sudah mulai terlihat di area depan. Kadera bakal coba dikejar. Sementara apakah Kadera akan bertahan? Banana menjadi orang pertama tentu yang akan menumbangkan seorang Kadera. Dan Banana akan menjadi trade, namun di sisi lain Luke 1 versus everybody. Dan Gigsled masih bisa untuk ditahan oleh tim RRQ. Big play dari Banana. Ketika split-split, dia nggak langsung naik. Dia benar-benar coba ngezoning dulu, ditarik dulu semua pemain Gigsled buat langsung ngincer ke arah gelunya. Dan kali ini Lordnya bisa diamankan oleh RRQ. Menjadi satu Lord yang cukup penting. Tapi hati-hati ya, karena kalau seandainya overcommit lagi seperti Lord sebelumnya, itu bakal jadi bahaya. Karena Gigsled ini punya power untuk ngebalikin keadaan secara instan. In-game equipment, by Dunia Games kita melihat ada Immortal memang, tapi hanya satu. Di Baloyski doang. Masih belum ada perbedaan, mungkin nantinya akan ada juga karena Luke mungkin udah siap karena Immortalnya. Dan untuk RRQ sendiri, 2 Immortal udah jadi, Albert sudah pegang, dari Banana juga udah pegang. 2 frontlinernya punya second life dan bahkan dari Kaja juga ada. 3 frontlinernya nih udah punya, cuman delaynya mungkin yang nanti belum pas. Targeting yang bakal menjadi kunci. Bisa nge-target Kadera lagi tapi hati-hati counter inisiasi dari Gigsled. Magic Sentry udah mulai dibuka dan ketarik. Baloy menarik kali ini tapi bakal coba di cover namun Finn-nya tumbang. Tidak akan ada Divine Judgment namun Skylar sudah tidak punya Tone Apart Memory dan kali ini Lordnya sudah mulai masuk ke area perkarangan rumah dari Gigsled. Masih coba untuk ditahan namun lihat Banana lagi-lagi sang pisang ini yang bakal mencoba untuk menahan dan menjadi mimpi buruk dari tim
tim Geekset. Sementara Aboy hilang. Kadero Kadero pun down. tumbang. Oh my god, tim RRQ berhasil untuk mengembalikan keadaan di game yang kedua. 1-1 untuk tim RRQ. Sang raja yang bisa membalas. Permainan yang ganas banget kita melihat RRQ. Mungkin dominasi dari early gamenya itu kelihatan. Memang so-so dari keduanya sama-sama merespon, bahkan Geekslate lebih unggul dari early-nya. Namun masuk ke mid game, skenario yang sama terjadi di game kedua. Dan sorak-sorai dari Kick